Salam Dare to Dream, teman-teman. Kami sedang di Waingapu di Sumba, dan saya hari ini sangat senang ketemu dengan salah satu rekan yang luar biasa, berani bermimpi. Nah, kita akan dengar dari namanya Christina Ratu, asli Sumba ya? Iya, asli Sumba. Oke. Nah, Christina, kalau orang tanya, Christina seperti apa sih? Pertama saya melabeli diri saya adalah seorang pemimpi sih, Pak. Pemimpi? Iya, wow. Pemimpi. Jadi dari zaman PPA dulu, kan kami punya buku itu, Pak, yang harus kita isi. Pusat Pengembangan Anak ya? Iya, rencana masa depan. Di situ adalah kesempatan saya untuk mengisi semua mimpi-mimpi saya. Wow, oke. Gitu. Itu mulai dari usia berapa tuh bikin buku rencana masa depan itu? Itu dari SD, kurang lebih 9 apa 10 tahun itu, Pak. Wow, dari usia 9-10 tahun. Waktu isi pertama kali apa tuh isinya? Isi pertama kali waktu itu adalah tentang cita-cita setelah lulus SMA. Jadi waktu itu saya sempat bermimpi untuk jadi pegawai bank. Pegawai bank? Nggak tahu kenapa, jadi soalnya sering ngelihat kalau pegawai bank itu kelihatannya keren sih, Pak. Keren ya? Kayaknya keren sih kerja jadi pegawai Untuk bank. mimpi seorang anak usia 8 atau 9 tahun? Iya. Dia, artinya pernah diajak orang tua ke bank ya? Nggak juga sih, jadi kami kan dulu punya kayak kios gitu. Nah, sering kali ada kayak pegawai bank datang belanja kayak gitu, terus lihat seragam ya? Iya, seragamnya kayaknya, terus mereka kan berdandan yang cantik gitu kalau cewek-ceweknya kan. Nah, itu kan waktu usia 8-9 tahun ya. Abis itu mimpi berikutnya apa itu? Terus setelah bermimpi pengen jadi pegawai bank, saya juga pernah bermimpi jadi PNS, Pak. Oh, PNS iya. Ya. Teman-teman kalau di daerah, terutama seperti Sumbang dan lain-lain, banyak bermimpi jadi PNS ya? Iya. PNS itu pegawai negeri sipil. Oke. Iya, pernah pengen kerja di bank, PNS, apalagi mimpi lain? Terus seiring berjalannya waktu, banyak orang yang bilang kayaknya nggak enak jadi PNS, mending jangan deh. Terus saya punya mimpi lain, yaitu pengen keluar negeri tapi dengan cara yang gratis gitu. Dan ternyata saya menemukan bahwa salah satu cara untuk bisa keluar negeri gratis yaitu dengan sekolah. Iya. Jadi mimpi berikutnya pengen keluar negeri gratis ya? Iya, pengen keluar negeri gratis. Negara mana tuh pengen pergi? Waktu itu yang saya tulis, jadi di tembok rumah itu saya nulis 2 negara yang ingin sekali saya kunjungin, yaitu USA sama Inggris. Wow, tulisnya di tembok rumah? Iya, jadi saya nempel itu nulis sambil didoain sih, Pak. Oke, oh didoakan? Iya, didoakan. Kalau mimpi-mimpi sebelumnya pakai doa enggak? Mimpi sebelumnya enggak, itu cuma berdasarkan visual aja, ngelihat orang, kayaknya keren, jadi bermimpi seperti itu. Nah, habis mimpi yang ketiga itu, habis itu apa yang terjadi sesudah lulus SMA? Sesudah lulus SMA, waktu itu untuk melanjutkan S1, kepikiran kan, nggak tahu nih orang tua punya duit nggak ya untuk melanjutkan pendidikan ke S1. Tapi karena waktu itu saya join di PPA dari SD, dan ternyata setelah lulus SMA, PPA dari Compassion tepatnya, itu punya program lanjutan yang namanya LDP. Leadership Development Program ya? Iya benar. Dan itu memberikan beasiswa untuk kuliah S1 lagi. Waktu itu saya dan beberapa teman-teman kami masuk di LDP batch 6+. 6+. Kenapa dibilang 6+? Karena waktu itu sebenarnya angkatan itu sudah tutup. Tapi saya nggak tahu kenapa ternyata ada tambahan lagi kayak gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang sama-sama dengan saya waktu itu, kami adalah bonus batch tambahan. Iya. Kemudian saya dengar kamu kuliah di Udayana Bali. Di Bali ya? Iya. Dan ambil? Saya waktu itu ngambilnya pariwisata, karena di pikiran saya waktu itu, salah satu cara untuk bisa jalan-jalan ya kuliah pariwisata seperti itu. Jadi teman-teman ini menarik ya, bahwa kita bilang, kok mimpinya berubah-ubah gitu ya. Ada mimpi begini, ini kan mimpinya dari pegawai bank, kemudian PNS, kemudian mimpi lagi untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tidak apa-apa, bermimpi berubah-ubah ya. Iya. Tetapi di dalam perjalanan mimpi kita harus
melihat lebih tajam lagi. Dan saya senang tadi Christina katakan mimpi yang terakhir itu juga berdoa ya. Iya. Berdoa kemudian masuk Udayana ya. Iya. Nah, di waktu di Udayana itu kan bagian dari bermimpi ya. Iya. Lulus Meraih mimpi. meraih Bagian dari mimpi meraih ya. mimpi, Oke. ya. Habis lulus bagaimana nih? Apa kerja di Bali atau gimana nih? Nah, waktu itu setelah lulus S1, saya sempat diajakin kerja proyek bareng dosen sama beberapa teman yang kami kebetulan lulusnya lebih dulu dari teman-teman yang lain. Jadi kami diajak untuk kerjain proyek pariwisata di Bali. Setelah itu sambil nunggu itu ada informasi tentang short course di Australia. Waktu itu dari pemerintah Australia dan saya coba apply itu, Pak. Oke. Dan ternyata saya diterima menjadi satu-satunya peserta yang fresh graduate waktu itu. Wow, jadi baru lulus, belum punya pengalaman dan diterima. Senang sekali ya. Iya, senang sekali. Apakah Christina ingat bahwa itu bagian dari mimpi kamu gitu? Iya, saya waktu mendapatkan pengumuman itu kebetulan masih sementara ngerjain project. Saya sempat lupa sama mimpi saya sebenarnya, Pak. Oke. Tapi usaha yang saya lakukan ternyata membawa saya menuju ke mimpi yang dulu pernah saya doakan gitu, Pak. Ke mana tuh di Australia? Jadi waktu itu saya ke Australia, ke Sydney sama Sydney. ke Queensland. Jadi itu pertama kedua kali tempat. terbang ke luar negeri. Iya, pertama kali ke luar negeri, belum Dan ada itu paspor. belum paspor pertama kali. Iya. Teman-teman ya, paspor pertama kali, Iya. naik pesawat terbang pertama kali ke luar negeri, Australia ya. Iya, Dan Australia. kamu pernah bermimpi, berdoa, salah satunya Enggak, ke US Inggris. sama ke Inggris. US sama Inggris. Iya. Nah di Australia ke Sydney sama Queensland. Iya, Sydney sama Queensland. Gimana cerita lanjutnya? Nah, itu salah satu pengalaman luar negeri pertama yang menurut saya membuka pintu saya untuk ke luar negeri yang lainnya, menuju ke mimpi-mimpi saya. Jadi waktu itu kan seperti tadi saya bilang, saya bermimpi untuk ke Inggris atau enggak ke US. Tapi saya berusaha untuk melawan apa yang saya tulis dengan mencoba apply ke Australia Awards. Oke. Itu sampai 5 kali saya apply, ternyata nggak diterima-terima. Saya catat nih ya teman-teman ya, 5 kali loh udah mencoba itu. Australian Awards itu adalah beasiswa dari pemerintah Australia. Iya. Dan 5 kali ya. Iya, Oke. 5 kali. Itu rasanya gimana tuh 5 kali melamar itu? Pas pertama ditolak rasanya sakit ya, Pak. Sakit, Tapi karena ya? sering ditolak jadi berasa ya udah biasa aja lah. Oke. Tapi yang saya dengar dari Christina bahwa walaupun ditolak sampai 5 kali tidak patah semangat ya. Iya, nggak batas. Kenapa tidak patah semangat itu? Karena kembali lagi tadi saya mengingat kembali bahwa mimpi saya kan ke US sama ke London. Tapi kenapa saya coba Australia? Dan ternyata itu adalah menurut saya saat ini ketika saya melihat kembali ke belakang, ternyata itu adalah bagian dari jawaban doa yang saya doakan. Karena saya nggak pernah mendoakan untuk Australia. sekolah lama di Australia gitu, Pak. Ya, jadi ini menarik ya teman-teman ya. Ada jawaban doa yang Tuhan jawab ya gitu ya. Ada jawaban doa ya tidak dikasih. Karena memang itu bukan bagian dari rencana Tuhan ya. Iya. Oke, lanjut gimana? Terus kemudian saya apply lagi beasiswa yang lain. Saya sempat sharing sama teman-teman yang juga penerima beasiswa. Mereka bilang di Indonesia kan banyak beasiswa tuh yang terbuka untuk anak-anak Indonesia. Coba aja yang lain. Kenapa kamu kekeh di Australia kan? Lalu saya coba LPDP. LPDP itu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Betul. Untuk siswa-siswa Indonesia yang pengen Departemen kuliah. Keuangan. Iya, dari Departemen Keuangan. Dan untuk LPDP sendiri saya coba 2 kali, Pak. Oke, 5 tambah 2, 7 kali nih, friends. Iya. Sampai percobaan yang kedua baru saya lolos dan itu saya dapat di Amerika. Dapat di Amerika Iya. ya. Itu saya dengar katanya menunggunya sampai nggak bisa tidur ya. Iya, menunggu pengumumannya benar-benar sampai nggak bisa tidur sih. Karena pengumumannya yang harusnya tanggal 3 Desember, terus udah nunggu seharian ternyata nggak keluar. Dapat email bahwa pengumumannya diundur 3 hari kemudian, yaitu tanggal 6. Saya mau ajak mundur dikit ya. Jadi kan kamu dari Australia kemudian pernah kerja ya.
Iya, Saya dengar kerja di salah satu hotel ya. iya, resort. Resort, bisa sebut mungkin namanya atau apa yang Iya, Nihiwatu namanya, itu lokasinya di Sumba, tepatnya di Sumba Barat. Sumba Barat Iya. ya. Nihiwatu itu salah satu hotel terbaik ya. Iya, Nihiwatu mendapatkan award untuk hotel terbaik di dunia pada 2016 dan 2017 berturut-turut. Waktu bisa kerja di sana gimana rasanya? Oh, waktu kerja di sana sebenarnya itu saya cuma iseng-iseng ngelamar sih Pak. Oh. Malah saya nggak tahu kalau ternyata ada resort yang bernama Nihiwatu itu di Sumba. Oh, jadi kamu tidak tahu bahwa itu resort salah Iya, satu nggak yang tahu. terbaik di dunia? Nggak tahu sama sekali. Dan hanya iseng-iseng melamar. Iya, waktu itu cuma bermodalkan nyari di Google aja sih, lowongan kerja yang tersedia di Sumba kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Iya. Pengalaman apa yang kamu dapat paling berharga dari bekerja di sana? Banyak sih Pak, salah satunya itu koneksi. Oke, jejaring ya, Iya, network. networking. Jadi ini ada relasinya, ada koneksinya sama saya pada saat saya kuliah kemarin di US. Oke. Jadi pada saat saya kuliah di US, terus saya dapat internship ke Inggris waktu itu di akhir semester. Nah, pekerjaan saya ini membutuhkan internship saya ini maksudnya membutuhkan beberapa koneksi yang saya butuhkan untuk melancarkan internship Yeah. ini, dan ternyata koneksi yang saya punya saat kerja itu sangat membantu seperti itu. Ya, jadi teman-teman sangat penting bahwa waktu kita bekerja sungguh-sungguh, ya, dan membangun hubungan dengan baik, Iya. sehingga itu bisa menolong kita ya. Oke. Iya. Jadi ke Amerika kemana nih ceritanya? Jadi kemarin saat di Amerika saya belajarnya di Arizona State University namanya. Di Thunderbird ya? Iya, Oke. di kampus Thunderbird yang bisnis, Oke, kamu ambil Global Global Management. Management. The dream come true. Iya, Mimpi dream come true. terjadi ya. Iya. S2 di Thunderbird di Amerika di kota Di Phoenix. Phoenix ya. Oke. Pertama kali sampai ke airport di Amerika gimana tuh rasanya? Jadi mungkin orang-orang berpikir kalau sampai di Amerika wah dingin ya. Iya. Nah pada saat saya sampai enggak, itu panas. Panas sekali ya. Waktu itu saya sampai bulan Agustus tahun 2022, saya sempat kaget sih Pak pas keluar dari airport itu. Kok panasnya beda ya? Beda sama panas di Sumba, dan itu panas kering, dry. Itu saya shock banget sih Pak pas ngerasain panas itu, karena nggak pernah ngerasain panas seperti itu sebelumnya. Apa kayak heat wave ya? Iya, kayak heat wave, benar. Tapi waktu kuliah di sana gimana? Ngalamin tantangan kah atau kesulitan kah? Semester pertama itu sangat berat menurut saya Pak. Sangat berat Iya. ya. Kenapa? Pertama karena gap year saya dari selesai S1 menuju ke S2 itu kan hampir 7 tahun. Baru saya bisa merasakan sekolah lagi. Terus kedua, sistem pendidikan di sana yang sangat berbeda sama Indonesia. Dan ketiga juga masalah bahasa sih Pak. Meskipun pada saat kerja mungkin saya menggunakan bahasa Inggris lebih sering daripada keseharian saya, tapi pada saat sampai di Amerika itu bahasa Inggrisnya yang benar-benar sangat akademis, dan mereka tidak mengontrol pace bicara mereka. Mereka nggak menyesuaikan dengan siapapun. Mereka bicara normal aja Pak. Dan itu menurut saya lumayan shock. Pernah mau menyerah? Sering Pak. Semester 1 tuh saya kalau nelpon ke rumah pasti nangis terus. Pengen pulang aja deh. Nah teman-teman ya, salah satu yang kalau kita berani bermimpi, ada harga yang harus dibayar. Iya, Ada harus yang dikorbankan. Harus punya perseverance ya, Iya. ketekunan ya. Nah jadi waktu ke sana itu, habis itu tetap berjuang. Kuncinya apa tuh untuk tidak patah semangat? Pertama, waktu itu saya melihat kembali bahwa ini adalah jawaban dari doa saya. Dan saya yakin apapun yang saya lalui pasti akan membawa saya ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Terus kedua, saya menjaga komunitas saya. Jadi mengikuti komunitas yang bisa mendorong saya dan tetap menyemangati saya di saat-saat saya merasa down, apalagi jauh dari keluarga dan teman-teman.
Oke, ada satu komunitas ya. Iya. Komunitas untuk spiritual atau komunitas umum atau Teman-teman di perkuliahan dan juga teman di gereja. Oke. Nah, teman-teman kita bersyukur ya. Nah, itu ada suara tokek itu. Oke, dia ikut masuk rekaman teman-teman. Ini di Sumba banyak tokek gitu. Jadi teman-teman kita bersyukur ya. Kita melihat perjalanan dari Christina. Closing statement apa nih? Closing statement untuk teman-teman. Untuk berani bermimpi. Jangan pernah takut bermimpi karena kadang kita merasa bahwa saya ini dari daerah sangat terpencil. Oke. Atau enggak saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Atau enggak latar belakang saya atau latar belakang keluarga saya membuat saya terlihat kayak tidak pantas untuk bermimpi besar. Tapi ternyata bermimpi itu tidak perlu memandang apapun yang ada di belakang kita. Tapi tentang bagaimana cara kita melihat masa depan itu, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan anak-anaknya tanpa ada tujuan yang jelas di depan gitu. Ya. Terima kasih Christina. Saya dengar bahwa bermimpi tidak pandang bulu ya, latar belakang, keluarga kita, atau kita dari daerah non jauh di mana yang mungkin orang tidak tahu, atau pendidikan kita di awal ya. Iya. Tetapi bermimpi bersama Tuhan itu asik ya. Iya. Dan kita dengar bahwa gagal 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali, ini 7 kali ya. 7 kali gagal, tetap bersemangat ya. Iya. Bermimpi dan menjalani bersama Tuhan itu luar biasa. Saya dengar juga membangun komunitas. Iya. Ya, sangat penting dan tidak patah semangat ya. Iya. Terima kasih Christina. Sama-sama, Ya. terima kasih. Jadi teman-teman yang mendengar ini jangan stop atau jangan merasa ragu untuk bermimpi. Seperti yang tadi Christina katakan ya. Dimanapun kamu berada, di wilayah terpencil dimanapun, non-jauh dimanapun, orang mungkin tidak tahu di petanya di mana, tapi kalau kita berani bermimpi, kita bisa melakukan perkara besar bersama Tuhan dan meraih bermimpi bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.